Perkenalkan, nama saya Atta Govinda dengan NIM 2010 11250039 dari kelompok 5. Berikut kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di pertemuan 9 dengan judul Kasus dan Implikasi terkait PDRD secara umum. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang pengertian pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Meskipun mengalami peningkatan nominal, rasio PDRD terhadap pendapatan asli daerah atau PAD dan pendapatan domestik regional bruto atau PDRB masih tergolong sangat rendah. Selanjutnya ada kasus pajak ganda. Salah satu isu yang muncul adalah pengenaan pajak ganda, di mana seperti yang terjadi pada pajak golf. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pengenaan pajak daerah untuk golf bertentangan dengan hukum karena golf juga dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi pajak daerah lainnya dan potensi pembatalan jenis pajak yang serupa. Perkenalkan, nama saya Catherine Mileniasima dengan NIM 201011250128. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai implikasi kebijakan. Yang pertama, kemandirian fiskal. Peningkatan kemandirian fiskal daerah perlu didorong melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang saat ini hanya berkontribusi sekitar 1,3% terhadap total pendapatan daerah. Yang kedua, kendala internal dan eksternal. Permasalahan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta kurangnya sinergi antara pemerintah eksekutif dan legislatif. Dan yang ketiga adalah rekomendasi kebijakan. Diperlukan peningkatan kualitas aparat pajak, sarana prasarana pemungutan, serta harmonisasi regulasi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Berikutnya ada beberapa contoh implementasi pajak daerah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pajak restoran. Contohnya, ketika seseorang makan di restoran, mereka membayar pajak restoran yang akan ditambahkan ke dalam tagihan saat mereka membayar makanan tersebut. Meskipun pajak tersebut dibebankan kepada pelanggan, akan tetapi restoran bertanggung jawab untuk menyerahkan atau menyetorkan pajak restoran tersebut ke kas negara atau kas daerah. Yang berikutnya, pajak kendaraan. Seorang pemilik kendaraan bermotor akan membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB setiap tahunnya yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Nah, dengan memahami kasus dan implikasi pajak daerah serta retribusi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam memungut pajak, meningkatkan pendapatan, dan mendukung pembangunan lokal. Materi selanjutnya yaitu perbandingan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya, latar belakang. Pajak di Indonesia dikelola oleh dua tingkat pemerintah, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Setiap tingkatan memiliki jenis pajak yang berbeda, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, yaitu yang pertama, pajak kendaraan bermotor atau PKB, yaitu pajak yang dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor. Yang kedua, yaitu bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, yaitu pajak atas perubahan kepemilikan kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, yaitu pajak yang dikenakan atas penjualan bahan bakar. Yang selanjutnya, pajak rokok, yaitu pajak yang dikenakan atas produk rokok yang diproduksi di daerah. Selanjutnya, pajak alat berat atau PAB, yaitu pajak untuk alat berat yang digunakan dalam kegiatan usaha.
Selanjutnya, opsi pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB, yaitu pajak untuk eksploitasi mineral non-logam. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh saya mengenai pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kota. Di sini ada pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, PBB P2, pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Kemudian ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, PBHTB, pajak saat perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian ada pajak barang tertentu, jasa tertentu, PBJT, pajak untuk jasa hotel, restoran, parkir, dan konsumsi listrik. Kemudian ada pajak reklame, pajak untuk iklan yang dipasang di wilayah kabupaten atau kota. Kemudian ada pajak air tanah atau PAT, pajak atas penggunaan air tanah. Kemudian ada pajak sarang burung walet, pajak untuk usaha budidaya sarang burung walet. Kemudian ada opsen, PKB, opsi penambahan pajak kendaraan bermotor. Kemudian ada opsen PPNKB, opsi penambahan bea balik nama kendaraan. Kemudian di sini ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti PKB, ketika seorang membeli mobil baru, mereka harus membayar PKB setiap tahun sebagai kewajiban perpajakan untuk kendaraan tersebut. Kedua, ada contoh PBB P2. Pemilik rumah diwajibkan membayar PBB setiap tahun berdasarkan nilai bangunan dan tanah yang dimiliki. Kemudian di sini ada contoh PBHTB. Saat membeli rumah, pembeli akan dikenakan BPHTB sebagai pajak atas transaksi perolehan hak atas tanah. Kesimpulannya, dari materi ini berdasarkan, jadi dapat disimpulkan mengenai pertemuan ini, perbedaan jenis pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota mencerminkan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mengelola sumber daya keuangan daerah. Dengan memahami jenis-jenis pajak ini, masyarakat dapat lebih sadar akan kewajiban perpajakan mereka, serta dapat mengetahui peran pajak dalam pembangunan daerah. Terima kasih.